الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. Waqala dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, kunu jadilah kalian fi izdiyadin dalam menambah fir raghbati dalam keinginan bil ilmi dengan ilmu, fi ta'allumihi dalam mempelajarinya al-ilm, wa ta'limihi dan mengajarkannya al-ilm. Ya, tentu yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Wa nashrihi dan menyebarkannya al-ilm, menyebarkan ilmu bainan nas di antara orang-orang. Wa iyyakum dan hindarilah oleh kalian wal kasala akan malas. Fa innal kasala maka sesungguhnya malas sababul hirmani itu sebab terhindarnya atau dijauhkannya tujuan, keinginan, cita-cita. Wa fawatil maqsudi dan hilangnya maksud. Artinya al-hirman itu terhindar dari rahmat Allah, taufik Allah, mahrum. Salah satu penyebabnya adalah karena malas belajar ilmu din, ilmu agama. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, man siapa orang aradallahu berkehendak oleh Allah bihi dengan nyaman khairan akan kebaikan, yakunu ada dia man qawiyyal himmati kuat keinginan fil ilmi dalam ilmu agama. Nah, jadi orang yang dia semangat ingin meraih ilmu agama, itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya. Ini bahkan diambil dari sabda Rasulullah, sabda Nabi, hadis sahih mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah terhadap kebaikan adalah orang yang diberi pemahaman dalam urusan agama, paham ilmu agama, paham ilmu al-aqidah, ilmu tauhid, faham al-halal wal haram. Itulah orang yang dikaruniai dan dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya. Bukan orang yang dilimpahkan kekayaan terhadapnya, belum tentu itu menjadi kebaikan. Bahkan kebanyakan menjadi musibah. Kekayaan atau harta atau jabatan kebanyakan menjadi apa?
musibah bagi dirinya, bahkan tidak hanya musibah bagi akhiratnya, di dunia saja sudah nampak itu menjadi musibah bagi dirinya, belum lagi pertanggungjawaban di akhirat. Bedanya dengan orang yang faham ilmu din, maka dia dapat memperbaiki dirinya, mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya. Dapat mempersiapkan diri untuk membuat bekal bagi akhiratnya dengan ilmu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alladhi yataqa'asu, alladhi seorang yang yataqa'asu bermalas-malasan, al-yawma di hari ini, an nashri ilmi ahli sunnati dari menyebarkan ilmu ahli sunnah, kal farri minaz zahfi, seperti orang yang kabur dari medan perang. Zanbuhu kabir, dosanya sangat besar. Fa iyyakum, maka hindari oleh kalian, waspada kalian, wattawani, dari berleha-leha, bersantai-santai, wattakasula, dan bermalas-malasan. Nah, jadi kalau urusan dunia kebanyakan kita itu semangat untuk meraihnya, maka urusan agama harus lebih daripada itu. Meraih ilmu harus lebih daripada itu. Menyebarkan akidah harus lebih daripada itu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, liyakuffa kullu wahidin, liyakuffa, hendaklah menahan diri atau menghentikan, menghindari, kullu wahidin, oleh setiap orang daripada kalian, nafsahu, akan dirinya, anil littikali, dari berpangku tangan, ala ghairihi, atas lainnya, atas orang lain. Liyabzul, hendaklah mengerahkan seorang dari kalian, kullu wahid, setiap orang dari kalian, aqsa juhdihi, puncak kesungguhannya, lil amali, untuk beramal atau bekerja, fid da'wati ilallah, dalam berdakwah kepada Allah. Artinya menyebarkan ilmu ini, aqidah ahlus sunnah ini, aqidah asy'ariyah, maturidiyah, aqidah suci, aqidah Rasulullah, aqidah tauhid. Dan semua bentuk kebaikan. Jangan mengatakan si anu sudah melakukan kebaikan tersebut, si anu sudah mengajar, si anu nanti juga akan mengerjakannya. Itu namanya al-ittikal ala ghairi, bersandar kepada yang lain. Ntar yang lain bilang begitu juga, kata yang lain, si anu nanti juga akan mengerjakan, si anu pun nanti akan mengerjakan. Artinya semuanya tidak ada yang mengerjakan. Wa qala radhiyallahu anhu, ya terutama dalam masalah yang sangat pokok dalam urusan agama ini, bahkan dalam hal sepele sekalipun. Gitu kata si Wardi, nanti paling Abdurrahman nyapu. Kata si Abdurrahman, si Udin nanti nyapu.
Kata si Udin, soja nyapu, lah akhirnya kadang nyapu. Gitu, akhirnya apa? Ya berantakan semuanya. Itu namanya al-ittikal alal ghair, berpangku tangan sama yang lain, sehingga menjadikan pekerjaan itu terbengkalai, tersendat, bahkan tidak dikerjakan. Musibah. Begitu itu musibah, apalagi dalam urusan agama. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allah tabaraka wa ta'ala fataha, telah membukakan oleh Allah lakum, bagi kalian, bab khairin azimin, akan pintu kebaikan, azimin yang besar. Arsyadakum, telah memberi petunjuk oleh Allah akan kalian, ila mazhabi ahli al-haqqi, kepada mazhab ahli al-haqq, ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Faghtanimu, maka raihlah oleh kalian, al-amalah, akan beramal, fihi, di dalamnya, mazhab ahli al-haq, bila tawanin, dengan tanpa berleha-leha, dengan tanpa bersantai-santai. Walaupun misalkan kita baru mendapatkan sebagian kecil saja dari pelajaran yang sekian banyak diajarkan oleh para ulama kita, maka apa yang sedikit tersebut sebarkan lewat HP, tulis di status, Allah ada tanpa tempat, tulis begitu, Allah ada tanpa arah, sesering mungkin tulis setiap hari. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah yang menciptakan arsy, maka Allah tidak bertempat di arsy. Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Allah ada tanpa tempat. Begitu aja udah cakep itu. Tulis mengujang di Facebook status. Mengujang statusnya apa sih? Statusnya apa? Statusnya apa? Statusnya duda. Bikin status kagak jelas. Status nge-share apa juga di-share, mengujang bagian tauhid kagak di-share. Video itu yang pengajian kita ribuan itu. Ribuan mengujang. Tinggal di-share itu link-linknya itu. Iya, hah? Lah iya, tinggal di-share. Bagian daripada dakwah, berpahala, besar pahalanya. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian, bil izdiyadi, dengan menambah, min bazlil judi, dari mengerahkan kemampuan, kesungguhan, terus bertambah keinginan untuk apa? Mengerahkan tenaga, min amalil birri, dari mengerjakan kebaikan apapun bentuknya. Wa min afdali a'malil birri, dan dari paling utama pekerjaan-pekerjaan baik al-yawma, di hari ini, nasyru ilmi ahli sunnati, itu menyebarkan ilmu ahlus sunnah. Dan al-jahla, karena sesungguhnya kebodohan, bihadzal ilmi, dengan ini ilmu, fasha, telah menyebar. Alaikum biziyadatil himmati, hendaklah atas kalian dengan menambah keinginan, fi dzalika, dalam demikian itu, nasyri
ilmi ahli sunnah, menyebarkan ilmu ahli sunnah, aqidah ahli sunnah, aqidatut tauhid. Wala talhau, dan janganlah lalai oleh kalian. Wala tafturu, dan janganlah kendor oleh kalian. Apaan kendor? Ya, melemah. Allahu yujannibukum al-kasala. Semoga Allah menghindarkan akan kalian daripada malas. Doa. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, man 'arafa qadral akhirati hana 'alaihi ta'bu. Masya Allah, ini yang sering diungkapkan oleh guru-guru kita. Man 'arafa, siapa orang, 'arafa mengetahui oleh dia, man qadral akhirati, akan kadar akhirat atau kedudukan akhirat, derajat akhirat, hana menjadi ringan, alaihi atasnya, at-ta'abu oleh rasa capek, rasa lelah. Masya Allah. Terus bekerja, terus. Masya Allah. Itulah para ulama begitu, mencontoh para nabi. Para nabi itu begitu, orang yang paham bahwa kita nanti di akhirat akan dihisab, yakin. Lalu balasan di akhirat itu kekal selamanya. Balasannya kekal selamanya. Orang yang semakin banyak amalnya, semakin tinggi derajatnya. Maka ini orang di dunia akan berupaya untuk memperbanyak persiapan bagi akhiratnya tersebut. Nah, ini yang disebut dengan hana alaihi ta'ab. Orang jam 2 malam ke pasar, jam 3 malam ke pasar. Orang sayuran, orang dagang sayuran. Dagangnya kapan? Nanti pagi. Belanjanya jam berapa? Jam 2 berangkat ke pasar. Ngantuk-ngantuk, wayahnya tidur. Tapi apa? Semangat dia. Semangat enggak? Semangat. Setiap hari kerjaannya begitu, untuk tujuan dunianya. Nah, orang yang paham kadar akhirat betapa besar, dia akan berupaya membela akhiratnya tersebut lebih daripada itu. Harusnya kita begitu. Harusnya kita begitu. Masya Allah. Ya, kalau urusan dunianya sampai begitu, mengapa? Karena dia tahu dan merasakan kalau dagang ada untung. Semakin giat, semakin besar keuntungan. Nah, hanya saja kalau urusan akhirat banyak yang kurang meresapinya, walaupun semuanya yakin bahwa akan dibalas kita di akhirat. Jadi kurang mendalam, kurang meresap. Nah, orang yang paham dan meresap, man arafa, benar-benar dia paham, arafa qadral akhirah, akan kadar akhirat, hana alaihi ta'ab, maka jadi ringanlah segala kesusahan. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu,
Alaika hendaklah atasmu bil jiddi dengan bersungguh-sungguh fil amali dalam bekerja, bid da'wati dengan dakwah, menyebarkan akidah ahli sunnah, ajaran ahli sunnah. Wa iyyaka dan hindari olehmu wal kasala akan malas, wat tawakkula dan saling bersandar, saling mengandalkan. Nah, bahasa kita gitu. Tawakul artinya saling mengandalkan. Jangan saling mengandalkan. Wa iyyaka dan hindari olehmu wal ghiyaba dari alfa itu dari bolos, anil ijtima'i dari berkumpul. Maksudnya kalau urusan dakwah sesering mungkin di mana ada teman kita berkumpul, ikut untuk apa? Membuat strategi, membuat planning atau rencana-rencana dakwah. Wa alaikum bitatawu'i dan hendaklah atas kalian dengan at-tatawu'. At-tatawu' itu saling taat terhadap sesama, tidak merasa lebih utama atas yang lain, tunduk terhadap sesama. Wa tarkit tawakkuli dan hendaklah meninggalkan at-tawakkul, saling apa tadi? Saling mengandalkan. Fayatawana maka menjadi berleha-leha ahadukum oleh seorang dari kalian fi tahqiqil muhimmati dalam merealisasikan al-muhimmat, tujuan-tujuan utama atau kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan utama. Nah, jangan sampai saling mengandalkan sehingga apa? Akhirnya pekerjaan terbengkalai. La yaqul janganlah mengatakan ahadukum oleh seorang dari kalian illam af'al hadza jika tidak melakukan oleh aku hadza akan ini pekerjaan fa ghairi yaf'aluhu maka selain diriku akan mengerjakannya. Itu tadi jangan sering ngandelin. Ukuran nyapu doang yang ringan ini pada ngandelin. Nah, apalagi nanti kalau berdakwah. Apalagi kalau nanti menyebarkan akidah. Nah, makanya itu jangan ngandelin. Kata si Wardi, ntar kerjain sama yoga. Kata yoga, ntar kerjain Abdul Rahman. Gak akan yang ngerjain akhirnya. Tuh, itu namanya apa? Tawakul. At-tawakul, saling mengandalkan, yang mengakibatkan pekerjaan itu terbengkalai. Wastahdiru daiman, wastahdiru dan senantiasa hadirkan oleh kalian daiman senantiasa hadzal hadisa akan ini hadis. Al-kayyisu bermula seorang yang cerdas, man itu siapa orang, dana nafsahu yang menundukkan akan dirinya, wa amila dan mempersiapkan atau menundukkan akan dirinya, wa amila dan berbuat oleh dia lima bagi apa, ba'dal mauti setelah kematiannya. Kurang lebih makna mandana nafsu artinya apa? Orang yang dia mengerjakan ajaran-ajaran syara, ajaran-ajaran agama ini, syariat ini. Ya, termasuk di dalamnya itu tadi belajar ilmu agama, termasuk di dalamnya menyebarkan ilmu agama, menyebarkan akidah.
mengajarkan tauhid. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian bitarkil kasali, dengan meninggalkan malas. Fa innal kasala, maka sesungguhnya malas, ista'adzah, telah minta perlindungan atau minta dihindarkan, maksudnya gitu. Ista'adzah artinya minta dihindarkan. Minhu, darinya, al-kasal, ar-rasulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi du'aihi, dalam doanya. Jadi kalau Rasulullah sudah menyebut dalam doanya supaya dihindarkan daripada barang ini, perkara ini, yaitu al-kasal, dalam doanya mohon kepada Allah, itu menunjukkan bahwa perkara ini itu perkara yang benar-benar apa? Jadi problem, masalah besar, makanya jangan dipiara. Iya, malas dipiara. Yang mau dipiara apaan? Kambing. Kambing piara, ini malas dipiara. Buat apaan malas dipelihara? Dipiara mah ayam, kambing, sapi, piara. Malas dipiara, buat apa untungnya? Karena adalah Rasulullah yaqul, berkata dalam doanya, wa a'udzubika, dan berlindung oleh aku, bika, denganmu ya Allah, minal ajzi, dari al-ajz. Makna harfiahnya lemah, al-ajz ini. Tapi yang dimaksud bukan lemah secara fisik, tetapi apa? Rusaknya pemahaman. Al-ajz itu artinya rusak pemahaman. Rusak pemahaman, rusak ajaran. Wal kasal, dan malas. Nah, jadi Rasulullah berdoa mengungkapkan dalam doanya demikian itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wal ajzu, dan al ajz, maknanya apa nih? Maknahu su'ul fahmi, yaitu buruk pemahaman. Orang jadi tersesatkan dari karena buruk pemahaman tersebut. Ini namanya apa? Al-ajz. Jadi al-ajz di sini bukan dalam makna lemah fisik. Adapun lemah fisik, tidak ada siapapun yang dapat menghindar darinya. Apalagi sudah menjelang tua, mesti lemah fisik. Kagak ada orang makin tua makin kuat. Begitu. Nah, maka al-ajz di sini bukan lemah fisik maknanya. Rasulullah berlindung atau minta dalam doanya kepada Allah supaya dihindarkan darinya. Yang dimaksud bukan dalam makna lemah fisik, tapi yang dimaksud apa? Su'ul faham. Su'ul fahmi, bermula su'ul faham, buruk pemahaman. Yuqalu lahu, dikatakan lahu baginya ajzun, ajz. Laisa ma'nahu, bukanlah maknanya al-ajz dha'fal badani, lemah badan, lemah fisik, bukan. Kalau al-kasal ya udah jelas, itu tadi maknanya malas. Nah, jadi Rasulullah di dalam doanya ya tentu Rasulullah terhindar daripada perkara ini, tetapi bahwa Rasulullah berdoa untuk mengajari kita umatnya supaya mengikutinya. Adapun Rasulullah ya tidak malas. Para nabi mah enggak ada yang malas. Atau al-ajz itu tadi su'ul faham, tidak ada para nabi yang bersifat demikian. Adapun Rasulullah mengungkapkan di dalam doanya ini untuk mengajari umatnya, sekaligus untuk mengingatkan mereka bahwa perkara ini perkara yang jadi masalah besar, musibah. Al-ajz sama al-kasal. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian bil jiddi, dengan bersungguh-sungguh, wa tarkil kasali, dan meninggalkan malas. Innal kasala, maka sungguhnya malas, ista'adha,
mohon dihindarkan minhu darinya al-kasal Rasulullah oleh Rasulullah. Al-kasalu bermula al-kasal malas, yahrumu sahibahu menghindarkan oleh si pemiliknya, pemilik sifat tersebut, an kasirin minal khairi dari kebanyakan banyak dari kebaikan, terhindarkan dari segala macam banyak kebaikan. Wa yuaddi dan menyebabkan bihi dengannya sahibahu dengannya si pemilik malas tersebut ila tarki katsirin minal wajibati kepada meninggalkan banyak perkara-perkara wajib. Fa yahliku maka binasalah atau celakalah dia fil akhirati di akhirat nanti. Nauzubillah. Wa alaikum dan hendaklah atas kalian bitarkit tana'umi dengan meninggalkan bersenang-senang. Masya Allah. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada beberapa sahabatnya. Hindari bersenang-senang di dunia ini, walaupun itu dengan jalan yang halal, tetapi lebih baik meninggalkannya pada pakaian, pada tempat tinggal, pada makanan, pada kendaraan atau pada apapun. Fa inna man lazimat tana'uma maka sungguhnya siapa orang yang melazimi atau senantiasa bersenang-senang, yukhsha ditakutkan alaihi atasnya min aklil harami dari makan barang yang haram. Idza taghayyarat apabila berubah haluhu oleh keadaannya ilal qillati kepada kesusahan. Orang yang biasa senang sewaktu-waktu berubah jadi susah, wah dia akan apa? Menghalalkan segala cara atau barang haram akan dilabrak olehnya. Amma man awwada nafsahu adapun siapa orang yang membiasakan nafsahu akan dirinya tarkat tana'umi akan meninggalkan bersenang-senang, fa innahu maka sungguhnya dia ma'munun aman, mahfuzun terpelihara, terjaga, min dzalika daripada demikian itu aklil haram, daripada demikian itu memakan barang yang haram. Wa hadza dan seperti inilah halu ibadillahi sholihin keadaan para hamba Allah yang saleh-saleh mereka. Orang-orang soleh itu begitu. Nah, jadi sebagian mereka bahkan atau kebanyakan mereka bersengaja hidup susah. Bukan tidak mampu untuk bersenang-senang, tapi malah bersengaja untuk hidup susah. Karena itu akan membiasakan diri untuk mengingat dalam kewajiban-kewajiban syarak, salah satunya untuk senantiasa makan makanan yang halal, termasuk dapat memicu dan memacu dirinya untuk apa? Mengerjakan kesalehan-kesalehan, ketaatan-ketaatan, senantiasa akan ingat kepada Allah. Gitu. Sabda Nabi diantaranya demikian mengatakan kepada sahabatnya namanya Mu'adz. Kata Rasulullah, iyyaka wat tana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Wahai Mu'adz, jangan biasakan engkau bersenang-senang, karena para hamba Allah yang soleh-soleh itu adalah mereka yang menghindarkan kesenangan-kesenangan. Masya Allah, begitu para ulama kita. Masya Allah. Dan itu dicontohkan oleh para nabi, oleh Rasulullah pada umat. Rasulullah kadang sebulan hingga 2 bulan dapurnya tidak ngebul,
Lalu yang dimakannya apa? Al-aswadaini at-tamru wal ma, yaitu apa? Kurma dan air. Bukan sehari 2 hari, tapi sebulan sampai 2 bulan bahkan. Masya Allah. Nabi Sulaiman dengan kerajaan dan kekayaan yang dia miliki di bawah kekuasaannya, yang kerajaan dari karena besarnya yang beliau miliki itu tidak ada siapapun yang memilikinya sebelumnya dan sesudahnya sampai hari kiamat. Tapi begitu beliau makannya adalah daripada roti gandum kering yang di masanya itu dimakan oleh orang yang paling fakir atau orang-orang fakir. Beliau motong sekian ribu binatang sembelihan-sembelihan lalu dibagikan kepada orang, dimakan oleh rakyatnya, beliau sendiri makannya. Itu dia roti gandum yang biasa dimakan di masa itu oleh orang-orang fakir. Gitu. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata, "Ikhshawshinu wa tama'dadu." Ikhshawshinu artinya ilzamu khushunatal 'aish. Biasakan oleh kalian hidup keras. Didik diri kalian hidup keras. Wa tama'dadu, dan contohlah seperti Ma'ad ibn Adnan. Ma'ad itu salah seorang moyangnya Rasulullah, moyang-moyang ke atas. Itu dikenal kaumnya, beliau sangat dermawan, orang kaya, tetapi apa? Beliau membiasakan hidupnya dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan, padahal kaya, tapi apa? Sangat sederhana seperti umumnya orang-orang di saat itu, daripada orang-orang yang biasa saja. Khushunatul 'aish. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma hassin a'malana wa akhtim bis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.